KPU baru ngerasain bagaimana berdebat dengan anak abah aing meges kuat. POV kalau gue jadi ketua KPU ya. Ini POV kalau gue jadi ketua KPU. Apakah saudara tahu di mana TPS kejadian tersebut? Enggak, saya tanya TPS mana? TPS mana, Pak? Enggak, saya nggak tanya itu. Coba TPS mana kejadian tersebut? Bapak masih bisa bahasa manusia kan, Pak? Jangan sampai nih saya pakai bahasa sapi. Dari TPS mana? Terus siapa KPPS-nya? Wow. Pertanyaannya simpel, ya kan? KPU kok dilawan. Terus kalau bilang pemilu curang itu ya orang tolol, ya kan? Itu sama aja nggak menghargai para petugas KPPS itu, ya kan? Walah. Terus orang yang demo-demo itu tuh, demo serukan Jokowi, serukan makzulkan Jokowi. Alah. Fik 85% masyarakat Indonesia cinta Pak Jokowi. Wis cinta ya wis cinta, nggak ada penjelasan lagi, ya kan? Dan fik, ya kan? Prabowo Gibran presiden, ya kan? Salam waras, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukan buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman, beredar luas ya di jagat maya tentang video seorang yang diduga kubu 01. Sekali lagi saya katakan diduga kubu 01. Ya, yang sedang memberikan keterangan sebagai saksi kalau tidak salah ya, bahwa telah terjadi kecurangan pemilu berupa penggelembungan suara titik gitu ya, panjang keterangannya. Nah, tetapi ketika ditanya di daerah mana dan TPS berapa, dia tidak bisa menjawab. Hal tersebut ya terlihat sangat lucu dan langsung langsung ramai dikomentari oleh netizen. Nah, bagaimanakah reaksi netizen terkait hal tersebut? Tidak menunggu lama lagi, mari kita tonton videonya. Kemudian mari kita komentari bersama. Saya tanya sekali. Saya sependapat dengan orang yang bertanya tersebut ya teman-teman ya. Pimpinan sidang kelihatannya, menurut saya dia sangat menguasai topik yang sedang dibahas ya namanya juga pimpinan sidang. Sehingga dia bisa bertanya dengan sangat detail dan mengejar gitu ya. Sementara itu kepada orang yang memberikan keterangan, saya kurang setuju dengan apa yang dia paparkan. Menurut saya dia kurang memahami apa yang sedang dia lakukan sebetulnya. Sehingga nyaris dia tidak bisa berbicara. Oke, lanjut teman-teman. Bagaimanakah komentar netizen ya terkait hal ini? Oke, kita lanjutkan ke video ini. KPU baru ngerasain bagaimana berdebat dengan anak abah aing meges kuat. POV kalau gue jadi ketua KPU ya. Ini POV kalau gue jadi ketua KPU. Apakah saudara tahu di mana TPS kejadian tersebut? Enggak, saya tanya TPS mana? TPS mana, Pak? Enggak, saya nggak tanya itu. Coba TPS mana kejadian tersebut? Bapak masih bisa bahasa manusia kan, Pak? Jangan sampai nih saya pakai bahasa sapi. Alah. Ya, saya sangat terhibur ya teman-teman ya dengan parodi yang diperagakan oleh netizen barusan ya, seorang perempuan. Ya, menurut saya ya sangat lucu dan sangat menguasai materi si cewek ini sehingga dia bisa memparodikan dengan sangat apik. Oke, lanjut. Sok-sokan nuduh pihak ini pihak itu curang, giliran ditanyain buktinya bingung, jawabnya ngango. Giliran ditanyain tahu nggak kecurangannya di mana, ternyata emang nggak tahu. Kayak gitu mau ngajuin hak angket, kayak gitu mau laporin ke MK. Ingat,
siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Dan bagi siapapun yang memberikan kesaksian palsu, maka bersiaplah akan berurusan dengan hukum. Lagian opo toyo, masa iya negara mau terus-terusan ngeladenin pihak-pihak yang halu karena nggak bisa terima kekalahan? Yang bener aja, rugi dong. rugi dong katanya dulu tuh ya, diulang sampai 3 kali. Ya teman-teman, sebuah komentar yang sangat bagus ya menurut saya ya teman-teman ya. Ini adalah Mbak Ajeng Cute, dulu adalah ya mendukung Pak Anies gitu ya, kemudian karena AHY menyeberang, akhirnya dia juga ikut menyeberang. Ya, komentarnya mengandung sindiran, dan saya juga sebetulnya memiliki pendapat yang sama kali ini dengan Mbak Ajeng ya, sama dengan yang disampaikan oleh netizen barusan ya, Mbak Ajeng. Oke, lanjut. Definisi dari saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna penyelidikan dalam sebuah perkara. Semua orang punya hak untuk mengatakan sebuah kecurangan, tetapi harus dibarengi dengan bukti dan kenyataan yang bisa dijamin kebenarannya. Jangan seperti orang-orang yang baru belakangan ini viral di media sosial, bagaimana seorang ketua KPU mempertanyakan bagaimana kecurangan yang mereka sampaikan. Dan pertanyaan saya rasa simpel banget. Kejadian di mana, TPS mana, tidak tahu. Ketua KPPS-nya di mana, tidak tahu. Yang memberi suap siapa, tidak tahu. Semuanya tidak tahu, tetapi berani menjadi saksi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Jangan hanya teriak-teriak kecurangan tetapi tidak bisa membuktikan. Jadi teringat sebuah kalimat, calon pemimpin adalah cerminan daripada orang-orang yang dipimpin. Salam akal waras. Setuju. Calon pemimpin adalah cerminan orang-orang yang dipimpin. Ya. Dan terkait pendapatnya, saya sangat setuju teman-teman ya, dengan sudut pandang yang baru saja dipaparkan oleh netizen barusan ini. Saya tidak tahu namanya. Menurut saya dia ya sangat memahami permasalahan yang sedang hangat ini, dan dia bisa mengulasnya dengan sangat baik ya, sehingga juga bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada kita semua. Oke, lanjut. Lo bilangnya curang, giliran ditanya TPS mana, kagak bisa jawab. Terus nama anggota KPPS-nya siapa, juga nggak bisa jawab. Terus siapa yang menyuap, juga nggak bisa jawab. Terus suara siapa yang digelembungkan, nggak bisa jawab juga. Partai apa yang digelembungkan, kagak bisa jawab juga. Wah, senengnya kamu tuh bikin heboh. Nggak apa-apa lah, demo terus bilang curang, nggak apa-apa kok kamu demo, kagak ngepek. Oke. Sebuah komentar yang sangat bagus ya teman-teman ya. Komentar yang juga mengandung sindiran. Menurut saya orang ini juga menguasai topik yang sedang dia bahas ya, dan mampu menyindir dengan sangat apik ya, karena dia menguasai topik yang sedang dia bahas, maka sindirannya sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Oke. Dari TPS mana? Terus siapa KPPS-nya? Wow. Pertanyaannya simpel, ya kan? KPU kok dilawan. Terus kalau bilang pemilu curang itu ya orang tolol, ya kan? Itu sama aja nggak menghargai para petugas KPPS itu, ya kan? Walah. Terus orang yang demo itu tuh, serukan Jokowi, serukan makzulkan Jokowi. Alah. Fik 85% masyarakat Indonesia cinta Pak Jokowi. Wis cinta ya wis cinta, nggak ada penjelasan lagi, ya kan? Dan
ya kan, Prabowo Gibran presiden, ya kan. Salam waras, salam. Cinta ya sudah cinta, nggak bisa dijelaskan lagi, dan fix Prabowo Gibran presiden dan wakil presiden. Oke teman-teman, saya juga sependapat ya dengan netizen yang baru saja berbicara, netizen yang berbaju merah barusan. Menurut saya apa yang dia sampaikan cukup tepat ya, cukup tepat. Oke, lanjut. TPS mana? Kalau untuk spesifiknya Enggak, saya tanya. juga pimpinan. TPS mana? Udahlah Pak, nggak perlu lagi dijawab dengan serius orang-orang ini. Capek kita Pak. Udah berbulan-bulan kita menghadapin ini. Kalau yang namanya orang ini Pak, sampai kapanpun nggak akan pernah sadar kalau mereka itu kalah. Nah, ini ditanya TPS mana, siapa namanya, nggak akan pernah mereka jawab. Nggak akan mungkin mereka jawab, karena nggak ada. Hanya gorengan-gorengan semata, supaya seolah-olah memang curang. Ya, itu aja yang mereka gulirkan terus gitu loh. Jadi nggak usah ditanggapi Pak, nggak usah ditanggapi. Capek kita Pak. Iya, capek kita Pak, benar-benar capek kita Pak. Saya juga sangat sependapat ya dengan itu, dengan komentar barusan. Saya setuju dengan apa yang baru saja diungkapkan oleh netizen tadi. Pendapatnya menurut saya cukup dewasa dan sepertinya sudah dipertimbangkan dengan cukup serius ya. Kata-katanya sangat sederhana, tapi ya itulah faktanya di lapangan. Capek kita Pak, nggak usah diladenin lah, karena ya nggak ada, kecurangan itu mungkin tidak ada, mungkin seperti itu ya. Oke, lanjut. Hei, pegawai KPU, ingat ya, gajimu dibayar keringat rakyat, dari pajak rakyat, bukan dari Jokowi ya. Ingat, bukan dari Jokowi ya. Tugasmu bukan untuk markup suara. Sekali lagi ya, tugasmu bukan untuk markup suara. Sadarlah ya, tugasmu bukan untuk markup suara. Tahu nggak TPS mana? Nggak tahu ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Nggak tahu. Siapa yang menyuap? Siapa yang digelembungkan? Yang membuat pimpinan. Enggak, saya tanya, siapa yang menggelembungkan? Kalau untuk Tahu nggak? membuat laporannya pimpinan. Enggak, saya tanya dulu Mas. Sekali lagi ya, ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini ada anggota KPPS disuap, menggelembungkan partai tertentu. Saya tanya nggak bisa jawab. KPU, yang bayar kamu rakyat katanya ya, bukan Jokowi. Langsung dijawab oleh video selanjutnya. Mana yang digelembungkan ya. Nah, untuk pertama kali ini ya teman-teman ya, di video ini saya tidak sependapat dengan netizen yang baru saja mengemukakan pendapatnya ya, netizen berkerudung pink. Menurut saya komentarnya tidak arif dan tidak bijaksana, bersifat menuduh, dan saya yakin itu tidak bisa dibuktikan ya, karena dalam sidang KPU itu saja yang sudah menjadi saksi ternyata tidak bisa membuktikan. Sehingga menurut saya pendapat si Mbak berkerudung tadi itu kurang patut untuk disampaikan. Oke, lanjut. Mas yang pakai jaket, ya. Anda yang memulai pernyataan ini ya, dicabut nggak pernyataannya kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua nih, bisa menyebut TPS-nya. Kalau nggak bisa, harap dicabut karena ini menimbulkan tuduhan yang sekali lagi pimpinan, ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasanya kami melihat di lapangan ya, Mas. bahwa terjadi laporan oleh betul, itu sudah tahu Mas. Hakim ke pihak Panwascam atas yang kami menyampaikan hal itu. Berarti berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan di Panwascam tersebut. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu Mas. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu. Tapi Bawaslu kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong. Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Baik.
Saya tanya sekali lagi ya Mas, kalau enggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Izin sekali lagi. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami Tahu nggak Mas? Itu aja, jangan kemana-mana. sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya, sudah jawab. TPS-nya. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke, yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Kami tidak Tahu nggak? laporan tidak. Ya, Yes, udah kami jawab tidak itu aja. tahu. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu nggak? Tentu yang melaporkan Enggak, lebih saya detail. tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap Mas? Mas, Lexi, Baik, tahu nggak siapa yang menyuap? Tinggal disebut aja. terkait hal Mas, itu aja. Tahu atau tidak? tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Anda masih mau ngomong kayak begini? Lebih baik dicabut, Mas. Baik, kalau itu Mengakui Mungkin kesalahan, saya cabut mencabut itu juga pimpinan. bukan sesuatu yang aib kok. saya cabut pimpinan. Nah, gitu loh. Ya, intinya Itu saya ya. sudah menyampaikan Nah, itu, setelah pimpinan. ini, ya, nanti akan saya tanya teman-teman Bawaslu. Santai aja, Mas. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu, gitu loh. Ya teman-teman ya, kita mendengarkan video agak panjang 2 menit setengah. Kita mendengarkan suaranya saja karena gambarnya sudah diganti, dan dari percakapan itu ya teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Di situ dari pimpinan KPU bersama salah satu saksi gitu ya, yang mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan, penggelembungan suara, penyuapan, penggelembungan salah satu partai begitu. Seperti yang ada di awal tadi. Sudah kita dengar bersama ya. Oke teman-teman ya, saya fokus pada sehingga saya perlu fokus kepada tulisannya di badan videonya. Gimana Pak rasanya debat sama anak abah? Pusing kan Pak? Kami udah berbulan-bulan loh Pak ngerasain, capek banget Pak. Iya. Oke. Saya sangat sependapat ya dengan yang diungkapkan oleh netizen barusan dalam sebuah tulisan di badan videonya itu ya. Karena menurut saya itu cukup menggambarkan situasi yang sebenarnya di tengah masyarakat ya. Jadi capek lah, sangat capek. Oke, lanjut. Ini saya mau tanya, TPS mana? Ada dalam. Iya, sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya Enggak, saya tanya, juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu Ya pimpinan. udah, siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu nggak? Saya tanya, tahu nggak? Nama anggota KPPS-nya pimpinan itu ada dalam. Enggak, saya tanya, Anda tahu nggak di Kirim sini? ke Bawaslu pimpinan. Enggak, saya tanya, ini kan mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya, barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya, siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu nggak? Ya, pimpinan. Enggak, saya tanya, tahu nggak? Itu aja pertanyaannya. Ya, video barusan sangat menggelitik ya teman-teman ya. Sebuah parodi sangat lucu dan sangat kreatif menurut saya. Oke, lanjut. Ya. Mas yang pakai jaket, Ya. Anda yang memulai pernyataan ini ya, dicabut nggak pernyataannya kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua nih, bisa menyebut TPS-nya. Kalau nggak bisa, harap dicabut karena ini menimbulkan tuduhan yang Sekali lagi pimpinan, ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasanya kami melihat di lapangan ya Mas. bahwa Mas, terjadi laporan oleh betul, itu sudah tahu Mas. Akib ke
pihak Panwascam atas yang kami menyampaikan hal itu. Berarti berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan di Panwascam tersebut. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu, Mas. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu. Tapi Bawaslu kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong. Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Baik. Saya tanya sekali lagi ya Mas, kalau enggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Izin sekali lagi. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami tahu nggak Mas? Itu aja, jangan kemana-mana. Sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya, sudah jawab. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke, yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Kami tidak tahu nggak? Orang tidak. Nggak. Udah jawab itu aja. Tahu. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu nggak? Tentu yang melaporkan lebih. Saya tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap Mas? Mas, taksi. Baik. Tahu nggak siapa yang menyuap? Tinggal disebut aja. Terkait hal. Mas, itu aja. Tahu atau tidak? Tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Anda masih mau ngomong kayak begini? Lebih baik dicabut, Mas. Baik. Kalau itu mengakui kesalahan, mencabut itu juga bukan sesuatu yang aib kok. Saya cabut pimpinan. Nah, gitu loh. Ya. Intinya saya sudah menyampaikan. Nah, setelah ini ya nanti akan saya tanya teman-teman Bawaslu. Santai aja Mas. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu, gitu loh. Ya teman-teman ya, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ya netizen Indonesia memang sangat kreatif ya teman-teman ya. Ada isu sedikit saja langsung menjadi konten dalam hitungan menit, dan herannya itu dubbingnya itu tepat gitu ya, antara mulut dengan suaranya. Gimana belajarnya? Dan hasilnya sangat lucu dan sangat menghibur ya. Oke, lanjut. Tahu nggak TPS mana? Saya nggak tahu pimpinan. Nggak tahu ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Nggak tahu. Siapa yang menyuap? Ya, nggak tahu pimpinan. Siapa yang digelembungkan? Yang membuat pimpinan. Enggak, saya tanya, siapa yang menggelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Kalau ya. Ternyata netizen yang kreatif di Indonesia ini teman-teman ya, untuk urusan parodi lucu-lucuan, ternyata tidak hanya ibu-ibu ya, tapi juga ternyata bapak-bapak juga banyak yang tidak kalah kreatif dengan ibu-ibu gitu. Ini tadi buktinya ya, sangat lucu dan sangat menghibur. Oke, lanjut. Tahu nggak TPS mana? saya nggak tahu pimpinan. Nggak tahu ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Nggak tahu. Siapa yang menyuap? Ya, nggak tahu pimpinan. Siapa yang digelembungkan? Yang membuat pimpinan. Enggak, saya tanya, siapa yang menggelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Kalau untuk tahu nggak? Membuat laporannya pimpinan. Enggak, saya tanya dulu Mas. Sekali lagi ya, ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini ada anggota KPPS disuap. Iya. Aduh, ini juga bapak-bapak lagi ya teman-teman ya. Dia juga memparodikan momen yang sama dengan parodi-parodi yang sebelumnya tadi, dan juga sangat kreatif ya. Kok bisa ya, begitu ada momen menarik langsung mereka membuat parodi yang sangat lucu. Ya, sangat lucu dan sangat menghibur. Lanjut. Mas yang pakai jaket, ya. Anda yang memulai pernyataan ini ya, dicabut nggak pernyataannya kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua nih, bisa menyebut TPS-nya. Kalau nggak bisa, harap dicabut karena ini menimbulkan tuduhan yang sekali lagi pimpinan, ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasanya kami melihat di lapangan ya, Mas. Bahwa terjadi laporan oleh betul, itu sudah tahu Mas. Hakim ke
pihak Panwascam atas yang kami menyampaikan hal itu. Berarti berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan di Panwascam tersebut. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu, Mas. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu. Tapi Bawaslu kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong. Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Ya, untuk yang kali ini, yang barusan ini parodinya, dia ingin berusaha mencoba menggambarkan teman-teman ya, posisinya sebagai seorang saksi, ya kan, seorang yang melapor tadi gitu ya, dan sedang dicecar pertanyaan oleh pimpinan sidang ya, ketua KPU, ya, pimpinan KPU, dan dia memeragakannya dengan cukup ekspresionis dan layak kayaknya mendapatkan piala Citra ya, atau piala Oscar lah. Oke, lanjut. Coba-coba baca teman-teman ya. Di TPS kampung saya suara Anies dapat 1, Prabowo 217, Ganjar kosong. Sampai detik ini warga masih cari tahu siapa yang nyoblos Anies. Alah. Lanjut. Baca dulu teman-teman ya. Ciri-ciri pendukung tut ya, silakan baca sendiri. Jarang keluar rumah, nggak punya pendirian, sok pintar, ngotot, gedabrus, munafik, ngeyel, bahasa lucu, baru download TikTok. Yang nomor 10 yang paling lucu ya, 5 kali 5 sama dengan 20. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Ternyata sudah selesai teman-teman. Nah, terkait video yang terakhir tadi ya, menurut saya pendapat yang diungkapkan oleh netizen barusan yang ditulis di badan video tadi itu kelihatannya sangat tepat ya, karena yang terjadi di lapangan sepertinya memang seperti itu ya. Oke teman-teman, demikian videonya kali ini. Jadi begini ya teman-teman ya, dari video-video yang sudah kita tonton tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus bijak dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, jangan pura-pura tahu. Kalau tidak bisa ya bilang tidak bisa, jangan pura-pura bisa. Karena itu bisa justru akan mendatangkan efek lain yang lebih buruk begitu ya. Dan itu sudah diperlihatkan tadi di beberapa video yang sudah kami tayangkan ya. Mengatakan ada kecurangan, ya akhirnya efek buruknya ya dicecar terus dan akhirnya tidak bisa membuktikan, dan akhirnya keterangan tersebut atau laporan tersebut harus dicabut. Ya kan begitu, itu ya malu, walaupun bukan aib katanya pimpinan KPU tadi, itu bukan aib tapi ya malu lah teman-teman ya. Jadi dalam hidup ini memang ya kita tidak terkadang kita tidak menyukai situasi tertentu ya, dan mungkin juga kita tidak menyukai orang tertentu, tapi kita tetap harus bijak ya dalam bersikap. Jangan hanya karena kita tidak menyukai seseorang, lalu kita menghalalkan segala cara untuk menjatuhkannya, misalnya dengan memfitnahnya, menyebarkan berita bohong, dan lain-lain. Jangan sampai itu kita lakukan teman-teman ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.